Halo marketing antusias, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka di channel YouTube Hypno Marketing IH, Indonesian Hypnosis Association. Dan di video kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu tentang langkah bagaimana caranya supaya kita bisa mengubah suatu penolakan, ya, penolakan terhadap tentu saja penawaran yang kita lakukan, ya, marketing yang kita lakukan, supaya bisa berhasil menjadi closingan seperti itu. Jadi banyak sekali orang yang melakukan suatu bentuk penawaran, ya, terus kemudian mereka melakukan atau seseorang yang ditawari produk atau brand tersebut menolak, begitu ya, dengan berbagai macam alasan. Terus kemudian banyak yang terjadi adalah mereka melakukan pembelaan, ya, mereka melakukan, misalnya ya, ada contoh kasus di mana seseorang ditawari suatu produk fashion, begitu ya, berupa brand tertentu, gitu ya, dengan model yang sekiranya memang cocok untuk orang tersebut, namun orang tersebut, ya, orang yang ditawari menolak dengan alasan, misalnya kita ambil contoh, modelnya udah nggak up to date. Hampir 80-90% Anda, ya, yang melakukan marketing pasti melakukan pembelaan. Loh, ini justru yang sedang tren saat ini yang justru banyak dipakai oleh model top dunia, ini yang sedang banyak dicari oleh milenial saat ini dan sebagainya, gitu. Jadi banyak yang melakukan pembelaan yang sebenarnya terjadi justru bukan bela diri, bukan pembelaan, tapi justru bunuh diri, karena Anda akan menjadi seseorang yang keras kepala, begitu ya, di mata calon customer Anda. Calon customer Anda udah bilang bahwasanya ini nggak tren, ini out of date, ini kadaluarsa dan lain sebagainya, tapi Anda masih kukuh di kondisi yang dimana Anda bersikuku, ya, bersitegang dengan mereka, ya, idealisme Anda untuk memaksakan kehendak, ya, memaksakan ego yang ada pada diri Anda kepada calon customer, dan ini tidak akan berujung dengan closingan, tapi berujung terhadap perdebatan, dan mereka akan lari, mereka akan antipati, skeptis terhadap diri Anda. Jadi yang perlu pertama kali Anda lakukan, ya, kalau ada penolakan itu bisa bermacam-macam. Mungkin karena memang mereka belum butuh, ya, mungkin karena memang sebetulnya mereka merasa bahwasanya, ya, penawaran yang Anda lakukan itu tidak berkenan di hati mereka dan lain sebagainya. Nah, inilah yang perlu pertama kali Anda lakukan. Jadi kalau terjadi penolakan, jangan lakukan self defense, jangan lakukan pembelaan. Ya, kita masih di Hypno Marketing selalu mengajarkan tentang konsep accept and utilize, ya. Kita terima dan kita manfaatkan. Jadi penolakan yang terjadi itu disebabkan oleh apa? Kita dengarkan terlebih dahulu. Kita tanyakan kenapa mereka, misalnya tadi, ya, sudah sampai di satu titik bahwasannya mereka merasa produk yang kita tawarkan berupa fashion misalnya out of date atau sudah ketinggalan zaman dan sebagainya. Nah, di sesi itu, ya, di tahapan awal yang kita lakukan, kita iyain aja, ya. Jadi kita buat mereka, ya, mengutarakan semua keberatannya, itu tahap yang pertama, ya, supaya mereka muncul, misalnya tadi, ya, statement dari mereka bahwasanya mereka merasa bahwasanya produk ini ketinggalan zaman, atau produk ini terlalu mahal, atau produk ini belum terbukti khasiatnya, atau apapun itu. Kita simak keberatannya, terus kemudian yang kedua, kita iyakan, ya, kita setuju, kita accept, kita terima keberatan mereka, kita terima penolakan mereka, seperti itu. Jadi kita buat kondisi di mana kita sepaham dengan mereka, sekalipun mungkin ini akan terdengar cukup aneh karena kita melakukan penawaran itu, tapi kita setuju dengan konsep yang menanyakan bahwasanya, oh, produk ini memang, katakanlah seperti tadi, ya, contoh, sudah nggak lagi zamannya, sudah nggak lagi modelnya dan lain sebagainya. Tapi nggak masalah, kita jangan berpikir dari sisi seorang penjual, kita berpikir dari sisi seorang calon customer kita, dan bagi mereka hal semacam seperti itu, ya, tidak terus kemudian menjadi atau mengaktifkan pola pikir yang dimana memang produk kita ini katakanlah tidak sesuai dengan tren saat ini, bukan semacam seperti itu, gitu. Karena
ya mereka akan berpikir dari sisi yang sama dengan kita. Mereka akan lebih berpikir bahwasanya oh, orang ini mengerti tentang perasaan saya, orang ini paham betul tentang pertanyaan atau keberatan atau penolakan yang terjadi terhadap diri saya. Terus kemudian yang ketiga, ya, kita coba lakukan suatu jenis pertanyaan ya, misalnya masih di tema yang sama, fashion tadi ya. Nah, kalau misalnya ibu merasa atau bapak merasa atau mas atau kakak atau siapapun ya yang Anda tawarkan produk ini sekiranya ketinggalan zaman, terus kemudian produk yang tren saat ini atau yang paling cocok saat ini, yang sedang mode saat ini, yang banyak dipakai oleh anak-anak milenial sekarang yang seperti apa, semacam seperti itu. Nah, kita lakukan pertanyaan yang tadinya kita dapati dari tadi ya, bentuk penolakan yang mereka lakukan. Ini tidak hanya berlaku untuk model fashion, tapi apapun. Contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, misalnya mereka keberatan soal harga. Oke, kalau memang misalnya harga ini terasa terlalu mahal begitu ya, kira-kira harga yang pas itu berapa, harga yang cocok untuk kantong mahasiswa itu berapa, atau apapun lah. Jadi disesuaikan dengan poin pertama dan poin kedua tadi. Ketika kita sudah menyimak baik-baik keberatan mereka dan mengiyakan, terus kemudian yang ketiga kita menanyakan kira-kira yang sesuai, yang cocok, yang pas, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kita lakukan action, kita lakukan closing, karena kita punya penawaran sesuai dengan tadi ya, bentuk penolakan yang mereka lakukan tadi terhadap produk kita, entah itu karena terlalu jadul, terlalu usang, nggak tren dan lain sebagainya, terlalu mahal, atau mungkin saat ini nggak butuh. Kenapa nggak butuh? Karena bla 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 dan lain sebagainya. Terus kemudian kita uraikan pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Baiklah, mungkin bapak atau ibu sedang nggak butuh, tapi kira-kira misalnya semacam seperti ini ya, atau saat ini yang memang benar-benar dibutuhkan berkaitan dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Dan yang terakhir, kita tawarkan yang sesuai, yang relevan, yang benar-benar mengatasi atau menjadi jawaban dari keberatan tadi, seperti itu. Saya yakin misalnya Anda menawarkan satu produk berupa fashion, kan tidak hanya model itu saja, ada model-model yang lain yang sesuai dengan keinginan mereka, yang tidak menjadi suatu bentuk permasalahan bagi diri mereka. Misalnya harga, kita kalau punya beberapa produk dengan range harga yang berbeda begitu, kita bisa tawarkan kalau misalnya harga yang pertama tadi keberatan, nah kita punya opsi harga yang lebih terjangkau atau opsi pembayaran yang lain yang bisa melakukan cicilan dengan bunga 0% dan lain sebagainya. Nah, penolakan semacam seperti itu ya, tidak lagi menjadi alasan bagi mereka untuk menolak. Misalnya mereka saat ini belum punya uang, kita punya term pembayaran, boleh DP terlebih dahulu dan lain sebagainya, seperti itu. Gitu ya. Jadi ada 4 hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, Anda simak keberatannya, kemudian Anda iyakan, terus kemudian Anda tanyakan berkaitan dengan keberatan tersebut, kemudian yang terakhir, cari solusi atau atasi penolakan yang terjadi di awal, yang terus kemudian kita bisa memberikan closingan kepada mereka dan akhirnya mereka membeli. Nah, silahkan Anda praktekkan ya terhadap berbagai jenis penolakan yang terjadi terhadap produk atau jasa yang Anda tawarkan. Dan dengan melakukan hal tersebut, sangat terbuka lebar peluang untuk akhirnya yang tadinya awalnya penolakan menjadi closing, dibandingkan dengan penolakan terus kemudian Anda memaksakan kehendak untuk melakukan pembelaan diri terhadap statement Anda, argumen Anda. Seperti itu ya, semoga bermanfaat. Dan kita, kalau ada pertanyaan ya, atau Anda belum jelas dan lain sebagainya, kita ada grup Telegram ya, ada di kolom deskripsi. Silakan Anda klik link tersebut, Anda bisa bergabung di grup Telegram kami. Nanti Anda sekalian bisa bertanya, konsultasi langsung kepada kita ya. Kita sediakan waktu khusus untuk konsultasi, untuk bertanya atau apapun itu, sharing atau apapun lah, Anda bisa berdiskusi melalui Telegram tersebut. Jadi langsung saja Anda klik link grup Telegram tersebut untuk bergabung dan menjadi bagian dari Hypno Marketing IH. Terima kasih.